Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Ini ada satu pertanyaan dari akun coba-coba 7164. Terus gimana dengan perkataan Gus Fuad soal meminta Kiai M. Ahyar, Miftul Ahyar ya, mundur? Apakah boleh seperti itu? Sebelumnya kita tonton video ini pendek nih. Nah, kalau memang mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho beliau yang kita muliakan, Kiai Miftahul Ahyar, memang menyatakan tidak kita jabatan, ya saran saya ya mengundurkan diri sekarang ini. Karena ya semua orang kan tahu bahwa penjenengan Kiai Miftahul Ahyar itu tidak disukai oleh Nahdien Kultural. Mayoritas, gitu loh. Satu dua yang tidak menyukai aja. Kalau memang orang itu tidak suka jabatan, dia pasti mengundurkan diri kok. Tapi kalau hanya menyatakan saya ini kan cuma rais awam, saya ini tidak kira jabatan, tapi tetap aja tidak mengundurkan diri, ya itu cuma omon-omon. Ya boleh, kita siapa nggak boleh. Yang namanya orang mengharapkan sesuatu, misalkan tokoh atau pimpinan itu mundur kan juga sah-sah saja. Asal tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci maki. Kalau sekedar hanya meminta Rois Am itu mundur, ya nggak masalah. Saya juga salah satunya itu mengharapkan beliau itu mundur. Beliau itu kan berkata berkali-kali kan, kalau nggak salah, kalau saya diminta mundur ya nggak masalah, kan seperti itu. Kan seperti itu kalau nggak salah. Ya harusnya mundur gitu loh. Dulu saat pemilihan Rois Am PBNU itu, udah jelas kan, Gusmus itu terpilih. Setelah terpilih dia mengundurkan diri. Ya gimana ya, nyatanya seperti itu, ngomong gitu. Kalau yang sekarang nggak tahu ya. Anda tahu sendirilah jawabannya. Bahkan nggak segan-segan mengatakan orang-orang yang di barisan nasab itu seperti Wahabi, seperti Khawarij. Dan kebanyakan. Jadi gini, kiai itu misalkan dia mempunyai ilmu agama, entah ilmu rohani atau apapun. Tetapi soal literasi, pengetahuan, wawasan di konteks luar itu, dalam artian itu geopolitik, permainan media, propaganda, itu sesuatu yang berbeda. Itu beda lagi, konteksnya itu beda lagi. Anda bisa membaca ayat suci apapun, baca kitab kudus sehebat apapun, lalu Anda tuh dianggap menguasai berbagai macam ilmu, itu tidak. Dan yang paling banyak mempengaruhi orang itu dalam kebijakan itu orang kanan kirinya. Dalam artian kanan kirinya, input dari orang-orang di sebelah dia. Entah saudaranya. Ini berlaku untuk siapa saja ya. Entah saudaranya, entah istrinya, entah anaknya, entah adiknya, entah ajudannya, entah pengawalnya, dan lain sebagainya. Untuk ilmu nasab saja, itu juga bagian ilmu agama. Tapi kenapa orang kok misalkan dia sudah seperti Rois Am misalkan, kok nggak paham soal ilmu nasab? Ya bisa saja, karena ilmu nasab kan memang suatu ilmu yang berbeda lagi, yang bisa dibilang sangat jarang dikaji di pondok pesantren, yang jarang, hanya garis besarnya saja yang dipelajari. Tetapi untuk seluk-beluknya di dalam kan memang jarang kenyataannya. Ya nggak masalah juga misalnya ada Rois Am itu kurang tahu soal ilmu nasab, ya nggak masalah. Tetapi dia harus taslim ke orang yang lebih pandai soal ilmu nasab. Harusnya kan seperti itu. Dan PBNU itu sesungguhnya kinerjanya itu ringan loh. Ringan. Kalau berat tidak berat. Tapi dalam artian ringan ini khusus di media itu sebenarnya ringan. Jika mampu dekat, mampu sejalan, seirama dengan orang-orang yang selama ini ikut serta-merta di medsos membela NU. Nah kalau sekarang itu enggak. Agak jauh. Betul, agak jauh. Sekarang coba lihat pernyataan-pernyataan dari PBNU, jarang di-up orang kok. Jarang. Beda dengan zaman dulu, karena dulu tuh lebih aware, lebih merakyat, lebih luas jangkauannya, lebih ngerti teknologi, lebih ngerti pengetahuan, harus berjuang di medsos ini gitu loh. Kalau yang sekarang agak kurang. Bahkan bisa dibilang agak menjauh. Jika misalkan dekat dengan para aktivis-aktivis di medsos, khususnya orang-orang aswaja NU, maka apa yang ada di PBNU itu sudah terkontrol dengan orang-orang yang selama ini aktif membela, membangun opini,
melawan narasi orang-orang radikal. Selama ini orang-orang ini selalu mendukung PBNU. Itu nggak ada yang bayar loh. Tapi kenyataannya kan beda. Setelah Gus Yahya ini memang beda. Bahkan untuk narasi, opini narasi saja, itu udah berseberangan dengan orang-orang yang selama ini mendukung Kiai Said di medsos, di media, gitu tuh beda. Padahal Gus Yakut itu nama besarnya, itu menjadi. Itu tidak hanya kinerjanya Gus Yakut. Tidak. Ya orang-orang yang selama ini mendukung NU, menjaga NU di medsos, bagaimana menanggulangi, melakukan perang narasi, melawan orang-orang yang selama tidak suka dengan NU. Hanya gara-gara soal nasab ini lalu berubah. Maunya yang PBNU itu ngatur, pokoknya kamu harus ikuti begini-begini, ya nggak bisa begitu. Dari dulu tuh orang-orang yang berjuang di medsos itu nggak ada yang bayar kok. Itu atas kesadaran diri sendiri kok. Panggilan jiwa gitu kok. Tidak ada yang bayar. Karena setiap pejuang di medsos itu punya loyalitas tersendiri, punya ego tersendiri, punya pemikiran tersendiri. Jangan kira itu misalkan dulu NU sampai naik stratanya tinggi banget di zaman Jokowi itu karena kinerja PBNU sendiri. Tidak. Yaitu kinerja bareng orang-orang Nahdliyin yang punya kesadaran gitu loh. Untuk apa? Untuk menjaga NU, melawan narasi-narasi opini dari mereka. Itu sesungguhnya. Jadi kalau misalnya Gus Fuad itu meminta Rois Am itu mundur, ya nggak masalah gitu loh. Dan apa yang dikatakan Gus Fuad itu ada benarnya. Padahal Rois Am itu jika misalkan dia banyak diamnya, punya wibawa loh. Otomatis punya wibawa. Tetapi saat dia berkata kok seperti itu, aduh, ya itu yang menghancurkan pelan-pelan. Nah, sekarang juga orang juga pada tahu kok gitu loh. Rois Am itu seperti apa gitu loh. Orang berkarya untuk NU itu kan nggak mesti di kepengurusan kan tidak. Ini sudah alurnya udah beda. Udah 180 derajat itu beda. Dan orang-orang yang selama ini sebagai aktivis NU di medsos itu memang tidak sejalan dengan apa yang diperbuat PBNU sekarang ini. Nggak tahu kenapa. Orang-orang yang selama ini berjalan di medsos itu, yang tanpa bayaran, hanya lewat kesadarannya itu jalannya lurus-lurus saja kok. Nggak ada yang salah, lurus-lurus saja. Lalu yang salah siapa? Pikir sendiri saja. Yang selama ini dulu berseberangan dengan mereka, lalu akhirnya sekarang mereka dengan mereka itu kelihatan akur gitu loh. Itu tidak akan bisa tercampur juga, tidak akan. Karena cara berpikirnya, cara melihat soal liberal, soal plural, soal radikalisme, soal humanisme dan lain sebagainya itu tetap beda. Wassalam.